Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmennya dalam pelestarian lingkungan pesisir, yaitu melalui berbagai kegiatan edukatif. Salah satunya melalui kiprah dan dedikasi personel Ditpolairut Inspiratif Peduli Lingkungan, sekaligus peraih penghargaan Kalpataru tahun 2026 tingkat nasional. PS Panit 2 Binmas Air Ditpolairut Polda Kaltim Aibda Taufik Ismail menegaskan bahwa momentum penghargaan Kalpataru menjadi modal penting dalam edukasi generasi bangsa. Aibda Taufik juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kelestarian alam sebagai warisan untuk masa depan. Menurutnya, ekosistem mangrove, gambut, dan terumbu karang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk mencegah banjir di wilayah pesisir. Oleh karena itu, kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat terus diperkuat dalam upaya konservasi berkelanjutan. Selain itu, edukasi lingkungan kini juga menyasar pelajar dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi melalui berbagai metode, termasuk media sosial, dan memasukkan mata pelajaran muatan lokal khusus konservasi mangrove di tingkat sekolah dasar. Antusiasme pelajar menjadi bukti meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Melalui berbagai program tersebut, diharapkan kepedulian masyarakat terhadap ekosistem pesisir semakin meningkat, sejalan dengan pengembangan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat lokal di Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Aibda Taufik menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kelestarian alam sebagai warisan berharga untuk masa depan. Inilah wujud dedikasi personel Korps Bayangkara Sejati yang peduli terhadap lingkungan demi masa depan bangsa. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya itu Ines. Kalau Ines sudah hadir berarti sudah ada narasumber luar biasa yang datang ke podcast Polri Presisi. Nah pemirsa, ternyata dedikasi menjaga lingkungan juga bisa hadir loh dari personil Polri. Berkat konsistensinya dalam menyelamatkan kawasan pesisir, merehabilitasi hutan mangrove, melindungi biota yang ada di laut hingga mengembangkan bahkan ekowisata berbasis konservasi di Provinsi Kalimantan Timur, personel Ditpolairut Polda Kalimantan Timur, Bapak Aibda Taufik Ismail, berhasil meraih penghargaan berupa Kalpataru Adia tahun 2026. Beliau ini selama bertahun-tahun, yaitu sejak tahun 2008, memang sudah mendedikasikan dirinya untuk mempelajari bagaimana sebenarnya sih di kawasan pesisir dan lain sebagainya. Tetapi memang fokusnya baru mulai di tahun 2017 sampai dengan sekarang, bahkan sampai mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana kira-kira cerita dari beliau? Langsung Ines culik dari acara pemberian penghargaan. Sudah hadir di studio podcast Polri Presisi. Bapak, selamat datang. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Siap. Saya mau langsung mengucapkan selamat dulu atas penghargaan yang diberikan kepada Bapak. Siap, terima kasih. Nah, kalau boleh tahu perasaannya apa, Pak? Sampai mendapatkan penghargaan Kalpataru Adia tahun 2026. Perasaan kami mohon izin. Ya. Sebelum kami mengungkapkan perasaan, tentunya kami salam hormat dulu kepada pimpinan kami di Balikpapan. Ya. Bapak Ditpolairut Polda Kalimantan Timur, Bapak Kombes Pol Restika Pardamaian Nainggolan, mohon izin. Kami sekarang berada di Divisi Humas Polri bersama Ibu. Perasaan kami begini, Bu, mohon izin. Ya. Ketika kami mendapatkan itu bangga, tapi ketika menerima bersama Bapak Menteri kami meneteskan air mata. Sedih, bangga, terharu. Kenapa kami terharu? Karena ini adalah sesuatu momentum yang indah, di mana di kemudian hari ini akan menjadi modal dasar kami untuk memberikan edukasi kepada generasi penerus bangsa. Ya. Dengan modal Kalpataru inilah nanti kami akan semakin gencar memberikan motivasi-motivasi edukasi kepada generasi penerus bangsa untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, informasi yang saya dapatkan, Bapak pernah masuk dalam nominasi ya, Pak, di tahun 2024. Nah, apa yang membuat Bapak dari tahun, mungkin udah lama banget ya Pak, tadi saya sudah ceritakan, bahwa yang membuat Bapak tetap konsisten hingga pada akhirnya berhasil meraih Kalpataru di tahun ini? Sebenarnya bukan itu yang kami cari. Oke. Tapi di 2024 sudah diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan Provinsi Kaltim.
Kami diusulkan ke pusat, akhirnya mendapatkan nominator di tahun 2024. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kami. Justru dengan nominator saja semakin kuat, semakin semangat untuk terus bergerak, terus memberikan edukasi-edukasi indah terkait lingkungan terhadap generasi penerus. Karena alam ini sebenarnya adalah titipan. Kita ini juga pinjam. Minimal apa yang kita pinjam itu dikembalikan kepada generasi penerus itu sama seperti yang kita pinjam saat ini. Atau mungkin lebih bagus lagi di kemudian hari. Jadi hanya karena, bukan hanya ya sebenarnya menurut saya, tapi itulah yang memotivasi paling kami. besar. Siap. Dan itu nggak semua orang loh Pak punya. Bahkan mungkin personel Polri di luar sana juga belum tentu sama dengan Bapak giatnya. Tapi terima kasih Pak untuk inspirasinya. Nah Pak, kalau boleh tahu kapan sih Pak sebenarnya kepedulian terhadap lingkungan ini mulai tumbuh dalam diri Bapak? Dan apa sih sebenarnya menjadi titik balik dari Bapak sendiri untuk fokus kepada konservasi mangrove? Kalau untuk kegiatan cinta dengan lingkungan sebenarnya sudah dari sekolah. Ketika kami di SMA Muhammadiyah Tempuran Magelang, memang kami kalau malam kan pulangnya ke pesantren. Nah di pesantren itulah diwajibkan harus selalu membersihkan tempat tidur kita, tempat mandi kita, dan itu wajib. Tempat sholat yang ada di musola. Jadi di situ sudah terdidik terbiasa, sehingga kita masuk di Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita harus terapkan. Dan disitulah pas sekali kami dinas di Kepolisian Perairan dan Udara. Di situ ada mangrove, kami mencoba belajar untuk bagaimana sih mangrove itu, cara hidupnya, jenisnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kita pelajari satu persatu. Dan alhamdulillah banyak ketemu mentor-mentor yang hebat, guru-guru yang hebat. Kami pelajari juga dari beberapa referensi, juga dari dulu Badan Restorasi Gambut Mangrove Indonesia, memberikan ilmunya kepada kami, sehingga kami aplikasikan ke lapangan, juga implementasikan ke lapangan. Sehingga dengan kegiatan kami ini banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik sehingga dari sekolah tingkat PAUD sampai mahasiswa sekarang berdatangan, bahkan komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Baik. Nah Pak, yang saya penasaran, Bapak ini kan saat ini menjadi anggota Polri. Tentu punya tugas kedinasan, tetapi juga Bapak juga concern juga nih terhadap konservasi mangrove. Nah kalau Bapak sendiri membagi waktu antara tugas kepolisian dengan aktivitas Bapak sebagai pelestari lingkungan, seperti apa Pak? Mohon izin kalau membagi waktunya dulu ketika memulai ketika sore hari ataupun hari libur. Namun perjalanan waktu terus berjalan, akhirnya mangrove yang kami kembangkan itu membuming lah di wilayah sana. Karena sudah banyak yang tertarik, tinggal media banyak yang up. Nah, setelah di media banyak keluar berita-berita terkait ekosistem pesisir, baik mangrove-nya, padang lamun, dan terumbu karangnya. Akhirnya pimpinan kami mendukung kegiatan kami. Ketika ada anak-anak sekolah ataupun komunitas yang datang, silahkan layani. Seperti itu. Jadi mungkin karena berawal dari kepedulian diri, kemudian memang ditempatkannya juga di Pol Airot, begitu ya Pak, yang lebih banyak berinteraksi mungkin dengan laut dan lain sebagainya, sampai akhirnya mau belajar dan mau ikut mengembangkan. Akhirnya pimpinan juga tergerak. Mendukung, Masya Allah, luar biasa. Nah Pak, mengapa sih Pak mangrove menjadi fokus utama perjuangan Bapak dalam menjaga kawasan pesisir di Kalimantan Timur? Kalau mangrove ini tidak kita perjuangkan, maka bencana yang akan datang. Pesisir, sekarang air naik mulai masuk ke pemukiman warga. Itu di sana? Di sana juga ada sebagian. Tapi kalau kita tidak merawat mangrove padang lamunnya, apa yang akan menjadi penahan daripada air laut yang akan naik ke pemukiman kita? Jadi kalau mangrove-nya terjaga, padang lamunnya terjaga, minimal akan menghambat air laut yang akan masuk ke pemukiman kita, sehingga setelah terjadi surutnya laut, tidak akan air laut itu masuk ke pemukiman warga yang ada di pesisir. Ini salah satunya seperti ini. Jadi kayak tameng ya, tamengnya perlu orang mungkin masih belum ada yang tahu bahwa mangrove ini sebenarnya adalah tameng untuk masyarakat di kawasan pesisir, seperti itu ya Pak ya? Green bell-nya, sabuk hijaunya pesisir. Nah, sabuk hijaunya luar biasa sekali. Nah Pak, sejauh ini sih Pak, dampak paling nyata yang Bapak lihat dari rehabilitasi mangrove terhadap lingkungan maupun mungkin kehidupan masyarakat di pesisir seperti apa Pak?
Dampaknya luar biasa. Dulu ada yang menolak ketika ada di suatu wilayah Balikpapan Timur. Oke, Nah, gimana Pak ceritanya Pak? ceritanya ini ada alur sungai untuk masuknya daripada warga masyarakat yang menggunakan perahu nelayan. Oke. Takutnya nanti kalau ditanam mangrove nelayan tidak bisa lewat karena terjadi pendangkalan informasi. Tapi begitu mangrove kita tanam jadi, ternyata di tengahnya juga tidak terjadi pendangkalan, malah ikan, kepiting, udangnya semakin tambah banyak. Oke. Ketika kita masuk ke area tersebut, warga masyarakat selalu hormat sama kami. Kalau seminggu tidak ketemu, pasti telepon. Pak Taufik kemana aja? Kok tidak pernah kelihatan? Nah, seperti itu. Sekarang dicari-cari Sekarang ya, Pak, dicari. ya. Gitu. Nah, Pak, dalam perjalanan untuk mengkonservasi yang tentunya sudah bertahun-tahun lamanya itu, Pak, mungkin ada tantangan yang paling berat yang mungkin pernah Bapak hadapi selama di lapangan, boleh diceritakan, Pak? Sebenarnya tantangan-tantangan itu banyak. Namun kemenangan kita, dengan kita menjadi anggota Polri memiliki seragam, kita lebih mudah untuk masuk ke mereka. Kita mengajak ke mereka dengan uniform kepolisian yang kita miliki, ini seragam yang kita miliki, maka dengan mudah kita menggandeng mereka, mengajak mereka untuk berkolaborasi untuk kegiatan sama terkait bagaimana menjaga ekosistem pesisir yang kita miliki itu. Awalnya memang susah mengajak, tapi begitu satu demi satu teredukasi, semuanya sekarang mengikuti. Akhirnya mau untuk bergerak bersama ya, Pak ya. Nah, Pak, dari berbagai pencapaian yang mungkin telah diraih oleh Bapak, kalau boleh diceritakan Pak, mungkin ada momen yang paling berkesan yang membuat Bapak merasa bahwa perjuangan Bapak sejauh ini, mulai dari tahun 2008 ya Pak ya, sampai dengan saat ini, apa yang mungkin paling berkesan dan merasa bahwa tidak sia-sia nih selama ini apa yang saya lakukan gitu. Momen yang paling terkesan ya saat ini sebenarnya. Ketika kami harus berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan Kalpataru Adya Nasional 2026 dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan itu memang luar biasa perjuangannya. Sebenarnya saya juga, apakah saya mampu untuk menuju ke itu? Di awal? Awalnya. Apakah saya bisa ke sana? Dari 208 yang diusulkan seluruh Indonesia, hanya 16 saja yang diambil untuk mendapatkan piagam penghargaan Kalpataru. Oke, luar biasa. Ini saya sampai merinding karena Bapak juga sambil berkaca-kaca. Karena benar-benar merasakan ya Pak ya, merasakan bagaimana perjuangan itu bermula sampai akhirnya merasa bahwa saya tidak sia-sia dan saya dihargai apa yang saya lakukan. Walaupun bukan itu tujuan awalnya. Bukan itu tujuan awal sih. Tujuan kami hanya untuk mengedukasi dan mengajak warga masyarakat untuk peduli. Namun pemerintah akhirnya memberikan apresiasi kepada kami. Oke. Pak, kembali tadi saya agak fokus dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi kalau setelah ditanami mangrove itu memang ikan-ikan itu pada berkumpul ya? Justru disitulah ketika mangrove bagus, ikan akan datang untuk bertelur di lokasi tersebut. Jadi antara mangrove, padang lamun, terumbu karang itu sebenarnya suatu lingkaran kehidupan untuk menjadi tempat bernaungnya rotasi makannya dari mereka, kehidupannya mereka. Mangrove-nya ada, padang lamunnya ada, terumbu karangnya ada, maka perekonomian di suatu wilayah tersebut akan terus meningkat. Dan harapan Bapak tentunya bisa terus lestari ya Pak ya? Harapan kami terus lestari. Bagaimana caranya? Kita ajak terus-menerus tanpa henti. Harus kita datangi door to door kepada warga masyarakat untuk diajak selalu bersama-sama bagaimana menjaga, melestarikan ekosistem pesisir yang ada di tempat kita. Baik Pak, kita akan berbincang lagi nanti ya Pak ya. Dan pemirsa tetap bersama dengan kami di podcast Polri Presisi. Pemirsa, masih bersama dengan kami di podcast Polri Presisi, tentunya bersama dengan narasumber Ines yang luar biasa. Ada PS Panit 2 Binmas Air Ditpol Airut Polda Kaltim, Bapak Aibda Taufik Ismail. Mungkin tadi kita sudah berbicara banyak mengenai bagaimana prosesnya beliau sampai dengan mendapatkan Kalpataru Adya tahun ini 2026. Nah Pak, boleh saya bertanya lagi ya Pak ya? Pak, selain menanam mangrove, Bapak juga aktif katanya mengedukasi masyarakat. Dan kalau menurut Bapak sendiri, mengapa sih Pak edukasi ini dianggap sama pentingnya dengan kegiatan konservasi itu sendiri? Siap, mohon izin. Kenapa edukasi itu penting? Nah, mangrove itu memang harus selalu diberitakan. Karena menjadi isu utama. Kalau kita selalu memberitakan tentang mangrove, insya Allah warga masyarakat akan teredukasi dan memahami manfaat apa itu mangrove yang sebenarnya. Maka mereka akan
bersama-sama selalu melestarikan, menjaga, dan bahkan tidak akan merusak. Dan itulah bencana tidak akan pernah datang di tempat kita kalau kita menjaga kelestarian alam semesta. Inilah pentingnya seperti itu ya Pak ya. Nah, informasinya juga bahwa Bapak ini mengedukasi masyarakatnya bahkan mulai dari anak-anak PAUD ya Pak, Anak PAUD, hingga dengan perguruan tinggi. Nah, yang saya penasaran seperti apa sih Pak untuk metode edukasi yang dilakukan? Katakanlah mungkin kalau kita bicara anak-anak sekarang mungkin kalau belum kenal jadi kan nggak sayang ya Pak. Nah, untuk bisa mereka tuh tahu dan akhirnya mencintai mangrove, lingkungan seperti apa metode yang Bapak lakukan? Metode yang kami lakukan dulu masih ada Instagram itu pertama. Oke. Nah, kita up di Instagram. Tapi begitu ada TikTok, Ya. nah itu kita sering live ketika kita melaksanakan kegiatan mangrove di tempat-tempat yang memang kita gunakan untuk konservasi. Di situ banyak yang lihat, banyak yang komen di TikTok tersebut, dan akhirnya kami masuk ke sekolah-sekolah. Oh. Masuk ke sekolah-sekolah, akhirnya kami diusulkan waktu itu di Kalpataru tingkat provinsi. Nah, dari situ ketemu beberapa guru bagaimana ini dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, kalau mangrove ini kita masukkan menjadi sebuah muatan lokal di Kota Balikpapan. Nah, kita sama-sama diskusi, akhirnya sekarang sudah menjadi suatu kegiatan muatan lokal Kota Balikpapan terkait pelajaran ekosistem mangrove tersebut. Itu untuk kelas berapa, Pak? Untuk kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelas 5 dan 6 sudah belajar mangrove. Ya. Jadi udah mendetail ya, Pak ya? Mendetail, siap. Bahkan praktek langsung juga di sana? Praktek langsung. Oke, luar biasa. Jadi dikenalkan memang di Kalimantan Timur fokus ke situ ya, Pak Fokus ya? ke situ. Dan akhirnya memang dikenalkan bahkan masuk muatan lokal dan diterjunkan juga anak-anaknya itu untuk bisa ikut melestarikan alam. Siap. Baik Pak, kalau menurut Bapak sendiri sih Pak, bagaimana sih Pak untuk tingkat kepedulian generasi muda di Kalimantan Timur saat ini terhadap lingkungan, mungkin situasi lingkungan saat inilah Pak? Kalimantan Timur, mohon izin. Iya. Kalau untuk tingkat kepeduliannya sangat luar biasa. Bahkan sekarang banyak anak-anak muda di sana tuh membentuk sebuah komunitas-komunitas kecil yang mereka miliki untuk kegiatan. Bahkan untuk kegiatan bersih sampah pesisir saja, saat ini mereka berbondong-bondong untuk menjadi yang terbaik. Oh gitu, Ya, jadi menjadi yang kayak semacam terbaik. kompetisi Ya, gitu? bahkan sampai Dinas Pariwisata Kota Balikpapan, itu ada namanya PP Lingasi, Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Mereka selalu kolaborasi dengan kami untuk kegiatan tersebut. Jadi mereka berlomba-lomba untuk bagaimana menciptakan kegiatan, mengadakan kegiatan terkait peduli dengan terutama lingkungan yang ada di Kota Balikpapan. Dan pesertanya pasti ada Pesertanya pasti banyak. Wow, jadi penasaran ya kalau misalnya ada kesempatan gitu kan bisa datang ke sana. Mudah-mudahan ya Pak ya, nanti saya ke sana ya Pak. Siap. Pak, Bapak ini kan pernah menyebut bahwa menanam pohon itu mudah, tetapi menjaga agar tetap hidup jauh lebih sulit. Lebih sulit. Mungkin sebelum ke situ, kalau dari Bapak sendiri sampai mengatakan hal tersebut, tentu mungkin bisa dijelaskan Pak, maksud dari apa yang Bapak sampaikan itu dulu. Maksud dari pertanyaan tersebut begini. Statement itu. Ketika kita menanam itu mudah memang. Bibit yang sudah kita miliki, kita cukup menggali, kita tanam, kita timbun mudah. Tapi setelah kita tanam, kita pulang, besok kita datang ke lokasi tersebut, biasanya tanaman itu sudah tidak ada lagi tersapu oleh pasang surutnya air laut yang datang ke tempat tersebut. Gitu. Jadi kalau menanam itu mudah, merawat itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oke, mungkin yang selama ini orang nggak tahu ya Pak, termasuk mungkin saya ya Pak ya. Jadi setelah ditanam itu seharusnya seperti apa Pak? Setelah ditanam minimal 2-3 tahun harus kita monitoring secara terus-menerus. Oke. Dari apa monitoring? Di situ bahaya pasang air laut itu ombaknya besar atau tidak, menghantam bibit untuk hilang atau tidak, atau juga sampah-sampah plastik itu melilit di bibit-bibit yang kita punya atau tidak. Jadi sampah plastik ketika melilit di tanaman itu harus kita buang, kita bebaskan. Supaya apa? Supaya bibit itu tidak terlalu berat menopang beban sampah itu dan dia akan patah. Ketika patah dia akan mati. Oke, jadi memang nggak serta-merta kemudian ditanam terus ditinggal gitu ya Pak ya? Harus perlu perawatan, monitoring. Yang terpenting itu monitoring perawatan seminggu mungkin 3-4 kali. Nah, untuk tingkat keberhasilan Pak, strategi itu bisa dikatakan strategi ya Pak? Selain itu ada lagi nggak Pak sampai dengan keberhasilan untuk menanam mangrove itu mungkin katakanlah bisa 70 sampai dengan 80% berhasil seperti itu Pak? Keberhasilan kami itu sebenarnya kita membutuhkan waktu sampai 6-9 bulan untuk uji coba.
Oh, Oh, di suatu lokasi wilayah tersebut cocok dominan apa yang bisa tumbuh. Dan kita amati dalam 6 bulan pertumbuhan sampai 9 bulan itu. Kalau itu cocok dan terus tumbuh, kita lanjutkan. Kalau bibitnya maksudnya, Pak? bibitnya. Kalau tidak cocok, kita cari jenis yang berbeda lagi. Atau mungkin dengan asosiasi mangrove-nya, oh wilayah itu mungkin berpasir yang jarang terkena pasang air laut. Nah, bisa kita tanami dengan cemara laut atau Oke. pandan laut, asosiasinya mangrove-nya, atau apa namanya, ketapang. Tapi kalau masih terkena pasang surut air lautnya, bisa menggunakan Rhizopora mucronata, apiculata, atau Evisenia, atau bahkan Soneratia alba. Jadi bibit-bibit yang kita punya itu kita siapkan untuk sebenarnya uji coba dulu. Setelah itu berhasil, baru kita kembangkan banyak, kita tanam ke lokasi tersebut. Oke, jadi 9 bulan awal. Jadi prosesnya memang sebenarnya Panjang, panjang. ya. Oke, 9 bulan itu untuk pemantauan satu bibit berarti. Satu bibit. Satu Kita bibit? tanam banyak, mungkin kita tanam 100 di situ, tapi kita amatin terus dalam 6 sampai 9 bulan itu. Oke, itu yang saya baru tahu dan mungkin masyarakat di sana, di luar sana juga belum tentu paham. Belum tentu Terima paham. kasih, Pak. Sebenarnya saya juga tahu, Pak. Karena kebetulan saya juga bukan di kawasan pesisir, Pak. Jadi mungkin kurang informasi Siap. gitu ya, Pak ya. Nah, Pak, pengembangan ekowisata. Tadi kan sudah sempat saya singgung, Pak. Pengembangan ekowisata mangrove ini juga menjadi salah satu kontribusi yang Bapak lakukan di sana. Bagaimana sih Pak konsep ekowisata yang dijalankan tentunya agar tetap seimbang antara aspek ekonominya dengan tentunya kelestarian alam itu seperti apa strategi yang Bapak lakukan? Strategi yang kami jalankan saat ini. Iya, iya. Nah, ketika suatu wilayah di muaranya atau sungainya yang dari laut menuju ke suatu sungai yang lebih dalam lagi, di Iya. situ mangrove-nya kita coba restorasi, kita rehabilitasi. Kalau kemudian ada banyak tumbuh, pasti ikan banyak. Kita buat aja jembatan-jembatan kecil, di situ kita gunakan untuk memancing, sambil disediakan perahu. Oke. Nanti perahu bisa disewa oleh warga masyarakat yang hobi mancing, kan menghasilkan Untuk warga uang juga. untuk warga. Nah, mancing di situ mungkin bisa nyewa sekali mancing Rp10.000 atau Rp15.000, warga juga mendapatkan itu. Dari itulah kita videokan. Nanti kita up di media. Orang melihat di mana tempatnya, lokasinya itu, makanya orang akan berdatangan di lokasi tersebut. Oke, jadi Iya. pertamanya memang Strateginya seperti itu. masyarakat lokal Bahkan dulu ya. perahu-perahu sekarang punya warga masyarakat nelayan itu, kalau Sabtu Minggu banyak yang nyewa. Oh iya. Ya naik turun 300.000 melihat lokasi di wilayah pesisir tersebut. Oh, berarti juga mereka juga mau pelajari nggak cuman katakanlah lautnya aja ya, tapi Ya, bagaimana mungkin. Bagaimana mendapatkan teknik- kelebihan dari area yang mereka miliki. Oke, Pak. Nah, Pak, kalau boleh tahu, Pak, kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih, Pak, kolaborasi antara pemerintah, aparat, bahkan komunitas, akademisi juga Iya. termasuk, apalagi usaha, Pak, dunia usaha, dan juga tentunya masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan sekali kolaborasi dari pemerintah, itu sangat penting. Karena dukungan dari pemerintah itu untuk menentukan lokasi mana yang bisa ditanam, karena mereka yang memiliki izin daripada lokasi tersebut. Oke. Yang menerbitkan izin dari pemerintah. Dari dunia usaha, mungkin dari perusahaan-perusahaan, mereka memiliki CSR-nya. Iya. Atau mereka memiliki kegiatan-kegiatan terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mereka akan membantu kegiatan siapa yang mau melakukan kegiatan tersebut. Dan juga kolaborasi tentunya dengan TNI Polri, itu wajib hukumnya supaya sama-sama untuk memberikan kekuatan hebat dalam kegiatan tersebut. Seperti itu. Jadi memang ini kolaborasi bersama, Bersama, yang siap. seharusnya memang disadari bersama, ada tergerak semua juga tentunya untuk kelestarian alam seperti itu ya, Pak ya. Siap. Baik, Pak, setelah meraih Kalpataru, program atau mungkin target apa sih, Pak, yang ingin Bapak wujudkan dalam beberapa tahun ke depan? Tentunya fokus pada konservasi mangrove di Kalimantan Timur. Mohon izin, setelah kami mendapatkan penghargaan Kalpataru ini, Iya. kami ke depan akan mencetak generasi penerus bangsa agar anak-anak muda ini tertarik untuk mengikuti kompetisi Kalpataru Yuvan. Oh, ada Ini juga ya, ya? Kalpataru Yuvan ini yang baru pertama kali diadakan di tahun 2026 ini. Oke. Yuvan itu artinya muda atau pemuda. Jadi remaja-remaja ini nanti diusulkan siapa nanti yang juara berhak mendapatkan Kalpataru Yuvan. Dari situ saya akan menggembleng generasi muda khususnya di Kalimantan Timur agar mereka mau beramai-ramai berbondong-bondong untuk berkompetisi siapa yang menjadi terbaik, yang peduli terhadap lingkungan, dan kita usulkan untuk mengikuti
kegiatan untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru Yuvan tingkat nasional. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan sih bukan karena target Kalpatarunya ya Pak ya, Bukan, tapi memang karena tergerak dari Tergerak hatinya terus, ya. untuk melestarikan lingkungan. Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Iya. Pak. Apa pesan dan mungkin ajakan dari Bapak kepada masyarakat di sana, khususnya generasi muda agar lebih peduli dan terlibat dalam menjaga lingkungan hidup? Silakan, Ya, Pak. pesan kami, kita jaga alam, maka alam menjaga kita. Dari situlah nilainya akan menjadi sebuah keindahan untuk kita semuanya. Karena apa? Sebuah nama mempunyai arti cinta. Cintailah apa yang ada di hadapan kita, lingkungan kita, bagaimana kita melestarikan, kita menjaganya, supaya di kemudian hari lingkungan yang kita miliki didelegasikan, diberikan kepada generasi yang akan datang, tambah bagus, tambah indah, dan banyak manfaatnya. Sebuah nama mempunyai arti cinta. Wah, Iya. terima kasih Siap, Pak. Terima kasih juga atas kehadiran Siap. Bapak dan juga pemirsa yang sudah bersama-sama dengan kita menuangkan, mungkin mendengarkan juga dari Bapak, menuangkan idenya, bahkan mengajak kita semua juga untuk menjaga lingkungan. Terima kasih Pak atas Siap. dedikasi luar biasanya. Semoga dengan peraihan Kalpataru Hadiah 2026 bisa semakin membawa perubahan juga untuk Bapak dan juga Siap, sekitarnya, dan bisa juga menginspirasi masyarakat di luar sana. Dan pemirsa, kita pamit. Terima kasih dan Dan salam salam presisi. presisi.